Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita ketemu lagi di awal tahun 2025. Eh, Selamat bertemu kembali setelah sejumlah konten kita yang agak jeda ya, beberapa pasca pilkada kemarin. Dan mulai 2025 ini kita akan mulai lagi dengan berbincang atau berdiskusi dengan narasumber kita. Dan kali ini saya bersama Bapak Muhammad Ilyas Yakub, salah satu budayawan kita, salah satu pemikir ya di Sulawesi Barat ini yang kemarin pernah menjabat sebagai sekretaris Diknas Capil Camat dan Camat di Sampalagian. Tapi sesungguhnya cakupan pemikiran beliau itu melampaui dari semua jabatan yang pernah dia emban gitu ya. Cuman mungkin karena banyak keterbatasan ya, sehingga tidak menjangkau banyak hal selama ini. Dan hari ini kita akan berbincang khususnya mengenai kemandaran kita. Ya. Karena kita memerlukan penalaran ini, karena kita berharap generasi muda, bukan hanya kita yang cukup memahami tentang kemandaran ini, tapi kita memiliki garis penting mengenai keberlanjutan pengetahuan ini, ilmu ini, dan narasi seperti apa yang akan beliau sampaikan. Apa kabar Kanda? Kabar baik. Ya. Jadi saya tambah tadi itu, walaupun bukan melampaui ya, tapi dari background saya ini, dari fisika menjadi budayawan, fisika ya. Berarti ada kuantum ya, lompatan. Ada lompatan kuantum di situ. Yang kedua, di dunia ini kan ilmu aja hanya ada dua, metafisik dengan fisik. Fisik. Ya. Jadi ada fisiknya, ada metanya. Ya gitu ya. Kita bicara soal meta itu antropologi itu. Antropologi. Ya, itu tandanya kan beliau kan. Antropologi. Dan fisiknya masuk di budaya. Oke, siap. Artefaknya itu. Siap. Seimbang gitu. Saya pahami. Ya. Saya ingin bertanya lebih awal gitu tentang bagaimana melihat Mandar sejauh ini. Tapi saya sangat tertarik dari awal tadi bahwa tahun 2027 ini dengan pembacaan generasi muda ke depan kita harus tahu. Maaf. Saya yakin generasi 2007 ke atas ini, 2025 ke atas ini, kalau literasi kita membaca dan menulis, tapi literasi hari esok lain. Bukan lagi membaca dan menulis, tapi mengerti apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Memahami. Analitik. Itu generasi ini. Olehnya itu, Mandar ini harus kita bicara dengan budaya dan kebudayaannya yang dinamis. Jadi walaupun perkembangannya, walaupun modelnya, walaupun artefaknya beda, tapi nilainya tetap. Karena Mandar itu soal nilai. Walaupun kita bicara soal wilayah, tapi lebih dominan itu dinilai. Karena ini nilai itu yang bisa dinampak, bisa dilihat itu nilai. Karena soal produk ini, artefak ini bisa saja sama-sama di mana-mana, tapi nilainya beda. Oh gitu ya. Jadi ada misalnya produk kebudayaan di daerah lain yang sama dengan kita. Iya. Misalnya orang memakai sarung, kita juga pakai sarung. Iya. Orang menenun, kita juga menenun. Tapi nilai membedakan. Nilai beda, filosofinya beda. Misalnya seperti apa nilai-nilai yang... Sarung bagi kita itu pelindung. Ya. Pelindung itu. Makanya rata-rata motifnya Mandar itu segi empat. Segi empat. Artinya Apesulapa. Harus kita terlindung dari Apesulapa. Jadi walaupun sarung kita sama, tapi filosofinya makanya kita tidak. Kita adalah pelindung dan harga diri di situ. Harga diri. Makanya orang-orang dulu itu setiap jabatan punya sarung tersendiri. Betul. Ada surenya. Karena atribut identitas. Bukan identitas derajat, tapi identitas tanggung jawab kepada masyarakat. Bukan identitas strukturalnya. Bukan, tapi tanggung jawabnya itu. Berdasarkan strukturalnya yang diterima dalam masyarakat. Kayaknya itu agak berat itu. Agak berat itu. Iya. Tadi kita menyinggung Apesulapa ya. Apesulapa. Itu air, api, dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud atau ada pendekatan lain? Itu artinya Apesulapa. Mustatu pondokmu, mustatu sedaimu. Apesulapa. Tanggung jawab itu kehidupan namanya itu. Apesulapa. Di Sambar Lohor itu Apesulapa di. Karena itu siang hari. Jadi tanggung jawab dalam kehidupan, dalam bernegara itu Apesulapa. Pondok bui dengan Allah. Apesulapa di segi empat kita.
Misalnya bagi pemerintahan. Pemerintahan. Jadi dia harus mengerti di samping kiri kanannya. Makanya dalam Mandar itu ada gambarannya Mandar. Ya tuh biana marak dia. Biana apa kan? Di Lombes Susu. Ya. Di Lombes Susu. Jadi salah satu pemimpin Mandar adalah salah satu dari genetisnya Lombes Susu. Ya. Tapi jangan kita pernah berpikir bahwa teteknya bisa enggak, maaf ya, bukan. Ya. Susu itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Seorang pemimpin menjadi satu sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Itu hanya asosiasi. Asosiasi. Ya. Kenapa susu? Karena kalau dia, apakah dia di belakang atau di samping, tidak perlu dia tahu. Yang penting kalau kelaparan di samping, yang punya butuh di kanan, di belakang, harus dia mampu melayani. Dengan dia hanya satu hadapannya saat menghadap ke depan. Walaupun menghadap kemana, apakah dia lapar di belakang, pokoknya makanya dibalik saat susunya kalau begitu. Itu nilai kesana itu filosofinya. Atau pemerataan. Pemerataannya. Tidak perlu dia harus ke sana. Tapi cukup susunya dibalik atau bagian itu. Makanya Lombes Susu artinya dia mampu memberikan suatu kehidupan siapapun dia. Kesejahteraan. Ya, menarik gitu kan. Ya. Saya ingin mempertegas ini. Sesungguhnya bagaimana sejarah awal ini tentang peran antara Maradia dan Haddad gitu. Misalnya kita menyimak perjanjian misalnya Todi Laling dengan Puan Dipoyosa. Itu kalau di dalam konteks hari ini bagaimana itu menggambarkan? Artinya informan yang kita terima dan filosofi sebenarnya semula-mula ada pergeseran. Ada filosofi dan informan. Kalau Puan Dipoyosa itu adalah penguasa wilayah. Ya. Itu adalah simbol dari penguasa wilayah dari Benua Kayan dia. Tentu dibutuhkan suatu koda yang hebat, yang mampu mengeksekusi, yang punya gagasan ke depan, yang visioner, itu dibutuhkan. Ya. Makanya untuk ini begitu hebatnya ini Benua menyatukan, dia sudah memikirkan itu bagaimana ini ke depan berbahaya, maka mengutuslah, itulah mengutus satu generasinya hanya disekolahkan ke tempat lain lah gitu. Ya, dididik di tempat lain yang punya peradaban lebih maju. Yang punya sudah bentuk kerajaan. Makanya itu dengan pemikiran saya hari ini tidak melihat latar belakang ke belakang bahwa Todi Laling itu atau Iman Nyambungi itu adalah saya tidak melihat. Yang saya melihat bahwa kehebatannya semua Benua Kayang dia mampu melihat bahwa inilah ada yang berbakat jadi pemimpin ke depan, kita kirim dulu untuk sekolah. Hati ke tempat lain. Kalau dalam istilah itu merantau sesungguhnya. Merantau. Di Pasumo Bali Dolo, maita ilmu. Maita paisangan dia. Ya. Makanya dia belajar di gua. Saya tidak mau tahu apakah latar belakangnya, karena anak-anak dekat tidak mau tanya lagi kenapa dia saja. Tidak mau tanya karena ada peristiwanya yang kita terima berita selamanya ada peristiwanya. Ada ini saya tidak mau tahu. Yang saya tahu pemikiran saya hari ini begitu hebatnya. Benua Kayang kesepakatannya mereka memikirkan itu hari esoknya bagaimana ini. Karena melihat peradaban mulai pas Sokora sudah mulai hebat, sudah ada rajanya. Ya. Mulai pas Sokora mulai dari Sawito sudah ada rajanya. Kita bagaimana ini di sini? Bagaimana ini di sini? Bagaimana pemimpin yang bisa menandingi pas Sokora yang hari ini, yang notabene katanya sudah mulai sewenang-wenang, bukan lagi Maisa Toket Matomaraki. Dia beralih dari pemimpin menjadi penguasa. Ini sudah berbahaya ini. Makanya Benua Kayang cepat-cepat mengadakan suatu pertemuan dengan mereka itu untuk bagaimana kita ke depan. Sehingga setelah dipilih Pernusa Pembuluhan, yang satu genetis semua kemadil, dan abatiran ke bawah, maka terpilihlah Iman Nyambung sejak di bawah. Dididik ini. Karena kita ada hubungan ke sana. Pasti ada hubungan sebelumnya. Bawa itu anakmu. Dididik di sini. Ya kan ada irerasi. Ada irerasi di sana. Ada Indonorenya di sana misalnya. Gitu. Ada neneknya di sana. Itu yang pesan. Ini sudah kemajuan luar biasa. Dan Indonorenya ke sana ini bukan dikirim begitu saja juga. Ya. Tapi orang Goa ini datang mengambil simbol juga. Bahwa antara Mandar dengan saya itu satu. Dia kawin ke sana itu. Maka dibawalah kembali dididik ke sana. Begitu pula setelah dia anak saya Tome Payu, itu pun ditinggalkan di saya Didi. Makanya Tome Payu saja membernya sudah bisa baca tulis dia. Sudah bisa.
Dia literat gitu sudah ya? literat dia. Oh, gitu. Jadi Mandar itu sudah hebat sejak dulu. Ya. Karena tidak mungkin Tome Payung memiliki gagasan asli Italian di Luyo kalau dia tidak literat. Kita tidak literat ya. Sudah ada. Atau dia berpikir lebih maju kan? Lebih maju dia. Kita harus bersatu Bersatu. daripada sering berkelahi saja kan? Iya, iya. Sebenarnya apa yang membedakan fungsinya sebenarnya ini? Ya, kan ini banyak ditanyakan orang. Misalnya tentang Daeng Puang. Seperti yang ditulis oleh Prof. Darmawan dalam buku Puan dan Daeng. Khususnya di Balanipa. Ya, kenyataannya hari ini tetap kita rujuk pada kita hormat pada Profesor Darmawan. Ya. Karena dia membukukan. Disertasi itu disertasi akademis ilmiah itu. Iya, iya. Tetapi kalau itu adalah kesepakatan Daeng Ante Puan di Poyosan dengan Todi Lali waktu itu. Ya. Itu kalau saya kesempatan jabatan. Ya. Jadi kalau dia menjabat tidak bisa panggil Puang. Harus dipanggil Daeng, dia pejabat artinya. Pejabat eksekutor. Ya. Ya, ya. Jadi panggilan jabatan eksekutor itu di atas Puan Limboro itu harus dipanggil Daeng. Misalnya Maradia Mato, Maradia Malolo itu harus Daeng. Ya, ya. Karena itu pasal genetikanya lagi dan jabatannya di situ. Ya. Karena dia bagian eksekutor. Tapi ada bukti kita hari ini. Ketika dalam, misalnya ketemu Puan Limboro dengan Maradia, panggil Daeng. Ya. Tapi ketika bertemu di luar suatu acara itu, non formal, me anak me Puang. Nami Puang. Itu maknanya apa sih sebenarnya? Artinya, kan, ya. Kita batasi di situ dulu karena ini kita melihat ini akan menjadi temuan generasi kita di bawah. Iya, iya. Jadi makanya perlu ada kajian lebih mendalam sebenarnya itu, karena itu akan menjadi temuan anak-anak kita nanti kritis. Percakapan kita ini akan menjadi rujukan. Menjadi rujukan boleh jadi, dan menjadi suatu fondasi awal di tahun 2025 ini. Iya betul. Apa sebenarnya yang membuat Mandar ini begitu menarik bagi orang secara spiritual? Ya. Ya. Kan beliau ini bukan hanya budayawan ya. Ya. Pertama Mandar itu tak. Yang teaki. Ya. Buat mencetak Mandar namun tak mundur. Ya. Anda ini semua kabal teman-teman. Ya. Artinya sudah konsep hidupnya itu berakhir di situ. Nah lambi main genam tak apa boleh buat. Artinya Mandar itu tidak selalu konsisten dengan pendirian. Dia konsisten. Konsisten papasa boleh ke makna, konsisten boleh papasa kindona, konsisten papasa boleh pabanuan. Ini penting saya tanyakan karena ini menjelang banyak pemimpin kita mau dilantik jadi bupati dan gubernur gitu ya. Ini penting ya. Jadi. Ya, biar menjadi salah satu penambah wawasan. Iya, konsisten. Jadi dia konsisten. Jadi makanya Pak Bahru dulu, Pak Profesor Bahru, pakar hukum kita maka Tomandar. Ya. Kata itu. Pak itu Tomandar do iya no sangat tahu pau. Iya no sangat do Tomandar do mau ya to warina Tomandar barani mikir dia tonganan, barani mapau dia tonganan. Berani mata dia tonganan. Yang satu warnanya Tomandar. Tanah warnanya itu pusat saya almarhum itu pusat tadi. Mungkin aja lo toi. Iya. Berani Tomandar, berani mikir dia tonganan, berani mapau dia tonganan, berani mata dia tonganan. Sehingga orang Mandar itu sebagai calon pemimpin harus mempunyai genetisnya lagi. Iya. Torondon di lagi. Torondon di lagi. Artinya dia harus punya asewang. Mau ambil 555 mesa, dia sarlo sampai sana. Mau mariri 555, dah lewat magabu dia sarlo. Tata mariri dia sarlo. Itu asewa. Makanya dikenal Mandar itu di daerah Sendana itu, yuk dia rakyat walani Pak, Sole. Itu mana Sole sesungguhnya? Sole itu harus memiliki 3 unsur. Kan orang sering mengasosiasikan bahwa Sole itu licik, negatif. Licik, kalasi. Padahal Sole itu bukan seperti itu. Bukan. Ya. Yo Sole tuarani. Ya. Tuanarang, aja tatuanna. Ya. Ia miliki. Manarapai, barani Pak, dia tatuanna. Isa tatuanna mua muatan anarua. Mua naru anda mate. Mua naru anda beang. Mua beang anda pemate.
Saya makin dalam ini pemirsa ya. Itu dia. Tatuan atau. Coba diulangi. Yang kedua dia tatuan atau mu anu mampoce di malam malaka. Anu malaka di malam mampoce. Iya tatuan. Tapi kan banyak orang kalau muda kenapa dipersulit atau kenapa? Gitu. Mu barani pai manarap pai. Ya patut. Itu deh. Ini Anda milik tanah solek sangana itu tokalasi itu. Oh iya. Kan banyak orang menggunakan kata solek itu seolah-olah dia negatif. Padahal bukan itu. Alih strategi. Ya itu strategi. Iya, strategi. Berarti itu menyangkut pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Karena Manda sering menyerang. Dia ofensif ya. Ofensif, ekspansi. Ya. Makanya dia tidak pernah menghitung Manda. Tidak ada kaya orang Mandar. Raja-raja enggak. Karena dia hitung itu soal kekayaan. Dia butuh ekspansi. Mengukur kelakian luar biasa ya. Jadi tidak ada raja di Mandar ini. Hampir tidak kaya. Ya. Karena tidak mengumpul barang dia. Selalu dia hitung manusianya. Hidup atau tidak. Bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan maksudnya. Pak Banua kan? Banuana. Nah sangat dulu ya tuh pemerintahan yang butuh pemimpin. Kemudian kan kemarin ini saya ditanya orang. Bagaimana ciri-ciri kalau bisa jadi bupati? Menurut pandangan Mandar. Ya. Saya bilang ada dua. Di Patuan dan di Ranuang. Di Patuan? Ada di Ranuang. Mau di Patuan ada Ranuang. Mau di Ranuang di Patuan. Itu relevan dengan maka apa yang di Sitinaya? Oh bukan, tidak masa itu. Di Patuan itu adalah punya kapasitas, kapabilitas. Di Ranuang itu komitmen. Dia di Patuan karena makai Sitinaya itu. Tidak ada alat ukurnya maka. Tidak ada alat ukur Sitinaya. Tidak ada alat ukurnya Indo. Ya. Tapi di Patuan ada alat ukurnya. Mampu tidak? Ya. Dia prophet gitu. Fit and prophet. Fit and prophet ya. Nah tadi itu. Yang kedua, salah satu ciri-cirinya pemimpin orang Mandar itu sama dengan harus biar napai torak ada di bulan. Bukan terondong di langit ya. Ada beda lagi. Apa bedanya? Rondong itu lurus, tidak pernah bengkok dia, tegak lurus. Jadi rapor ada toko no. Rondong ya? Rondong itu. Lurus ya? Lurus. Tidak pernah bengkok. Kemudian, torak ada di bulan. Bulan itu selalu menerangi kegelapan. Tidak ada orang tidak menyukai bulan. Sejuk. Pokoknya indahlah bulan. Indah. Gitu. Jadi kehadirannya itu adalah sebuah bulan dia. Ya. Jadi pemimpin itu ketika dia datang, maka dia adalah bulan. Rembulan itu melambangkan kasih sayang. Kasih sayang, keindahan. Gitu ya. Yang ketiga, total dari latih. Latih itu tidak pernah menampakkan bahwa saya punya warna yang tidak bisa lepas ketika Anda dikenal. Latih. Data berapa kapung biasa sama lah. Mau pisu penalato. Itu nih maksud rada dilatigi. Itu totalnya dilatigi. Totalnya. Bukan rada yang talle. Karena beda rada dengan talle ya. Beda. Oh, iya. Mau rada dilatigi rusak pohon rusak. Oh gitu. Tapi kenapa bulan dikatakan rada di bulan? Karena bulan itu tidak tahu ditanya hanya di atas. Dia adalah turu. Apa relevansinya misalnya Tali Latigi dengan tradisi kemudian Milatigi gimana? Ya Milatigi itu kan pemberian amanah siapa yang akan menjadi stafet kita ke depan. Gitu ya? Iya. Karena dua tempat di Latigi wajib. Iya. Di sunnah, nikah. Di sunnah itu ketika sebelum di sunnah dan sesudah alamnya beda. Mau pura menjadi sunnah, mesti misalnya tahu. Dia tuh pada jalan lain milih nota. Udah balik gitu. Udah balik ya. Makanya itu apa bekal memimpin alam itu? Diletakkanlah aman. Dunia dilatih. Diletakkan. Makanya melatih itu kita size siapa sih yang bisa melatih ini? Ada size-nya. Ada size-nya. Ada kepantasannya. Betul. Itu pelatih. Sebenarnya size itu bagaimana modelnya sesungguhnya? Ya, saya perudusan pembuluhan abatiran. Perudusan pembuluhan abatiran. Boleh hilang perudusan pembuluhan abatiran yang menentukan.
Abatirang itu karakter. Maco itu, maco apa? Maco apa dilihat? Jadi makna dari melatih itu orang yang diberikan amanah untuk melanjutkan hari esok. Dan siapa yang memberi? Disitulah size berfungsi. Berfungsi size. Nah, sama mandat di pesisi. Di pesisi. Sisi apa itu? Ya. Betul. Nah, di sisi apa lagi tuh? Beatan dicupa. Gitu. Beatan dicupa, digantang ya. Digantang. Nah, kemudian ini untuk generasi muda ini, Kanda ini, sebenarnya nilai-nilai apa sesungguhnya ini yang amat relevan dengan apa yang ada di masa lalu dengan hari ini. Saya mencoba memberi jeda begini. Dahulu tuh Dilali mengatakan besok atau lusa mau tanya anak apa, dia boleh jadi pemimpin. Bagaimana mana itu dengan konteks hari ini? Artinya Todi Laling itu sudah berpikir bahwa Mandar ini adalah milik bersama, bukan milik siapa-siapa. Gitu ya. Mandar ini milik bersama, bukan milik saya. Makanya ketika keturunan saya tidak berada pada tatanan yang kita inginkan, menurut ketentuan yang ada, dan bayar marah dia. Pak buka tanawaran dulu itu artinya begitu. Kepantasan. Tidak dipandang oleh Pak Tuamo. Karena saya hilang dari produser pembunuh Abatiran ini. Yang paling menentukan itu adalah Abatiran. Produser pembunuh bisa hilang, tapi Abatiran berbahaya. Coba di bahasa Indonesia kan karena Abatiran karakter. Ya. Artinya bagaimana perilaku tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana komitmen kepada masyarakat kecil. Bagaimana melihat sisi kehidupan yang ada dalam lingkungannya. Berarti itu track record ya? Track recordnya. Itulah namanya Abatiran. Mau tongan atau topi ya, mau tongan lebih marah dia, mesti maupun dia. Karena ini pada menjaga terahnya bapaknya untuk menggantikan posisinya. Ya. Makanya ada dikatakan dulu ya, Mambi, Pak Jaga itu pasti ada. Menjaga itu anak semua kecil. Yang betul dari Uri. Kenapa? Masih dalam perut sudah dijaga. Ini calon pemimpin ke depan. Yang bibit bobot itu. Bibit bobot itu. Ada maknanya semua. Dalam penjemputan itu bagaimana bagi ke depan kita. Barne tahu ini. Bagaimana ajaran generasi muda. Generasi kita ke depan. Jadi generasi hari ini kalau saya. Kita kembali kepada melihat bagaimana kita harus belajar sejarah kembali. Kenapa nenek kita hebat? Kenapa ada Mandar hari ini dikenal? Kenapa? Bukan kita yang perkenalkan Mandar hari ini, bukan. Kita jangan meminjam eksistensi. Gitu. kita sekarang ada karena kita di branding oleh nenek kita. Branding masa lalu. Masa lalu. Apa sih yang dibuat nenek kita? Jadi apa itu tadi Nebogawe? Itu ya. Bagaimana kita mencoba Mandar hari ini yang sama dengan yang bisa melampaui nenek kita, tapi tetap Mandar. Tetap nilai-nilai Mandar itu tidak berubah. Itu yang kita inginkan ke depan saat. Sehingga di Mandar itu kan banyak sekali ceritanya orang Mandar. Banyaklah ceritanya orang Mandar, orang-orang dulu biar kita bertutur, biar kita melangkah, walaupun bertentangan dengan teori Barat. Tapi dalam teori agama tetap sama. Teori Barat kan tidak boleh anak dimacam-macamnya. Tapi dalam tradisi para sufi itu Mandar itu. Mandar sekali. Mandar sekali. Sangat Mandar. Jadi saya pernah bilang sama teman-teman, kalau mau lihat orang membumikan Al-Quran, kenapa Ki? Itu yang dimaksud mungkin ya, meminjam apa ya? Abatiran itu ya. Abatiran. Kenapa? Ya to napo anda melo yo jadi lo nakindona. Nah bisa. Nama, mau tak kalau misulek, mana misulek, kenapa mau ya misulek? Tapi ya. Etikanya. Ada tamu antar sampai dia pulang. Pakai pagar. Itu kan Islam mengajarkan. Andai malah kayak pemunakan wem. Ini kan Islam sekali.
Makanya saya tidak tahu kapan Islam masuk di Mandar. Kapan Islam masuk secara resminya, tapi saya bilang karena Mandar sudah pedagang, sejak di abad ke-6 sudah terkenal pedagang, berarti Islam sudah masuk. Agama Islam sudah masuk. Karena pedagang-pedagang Islam itu banyak di pelabuhan ya. Peradaban yang tinggi kan rata-rata dari Islam dulu. Turki, Mesir, Arab, India. Dan itu di perdagangan. Di perdagangan. Dan orang Mandar sejak dulu di wilayah itu. Kan? Sudah bisa wilayah itu. Makanya saya bilang, saya sangat bangga menjadi, ada nama saya di belakang orang Mandar. Walaupun hari ini Mandar tidak terkenal, tapi itu untuk hari ini. Makanya kita butuh anak kita ke depan, bangga dengan kemandarannya. Bangga dengan kemandarannya. Berarti harus ada istilah di pelestarian gitu ya. Revitalisasi. Ya, mesti adik-adik bikin institut kemandaran. Institut kemandaran. Dia ada pemanaan baru mungkin. Pemanaan baru. Ya. Karena dulu mereka itu mungkin situasinya hampir sama, tapi kan modenya berbeda, beda tantangannya, beda masyarakat, beda kan demi masa wal asri. Oh ya betul. Kita Islam semua ini baca wal demi masa. Innal insana, kecuali orang-orang beriman itu yang percaya pada Tuhan itu, yang akan beruntung. Bukan masuk surga, beruntung. Dan itu pemirsa beruntung. Atau setiap masa ada pemimpin. Setiap pemimpin ada masanya. Oh, iya. Boleh jadi. Oh gitu ya. Dia relevan. Relevan.